Hey, apa kabar pemirsa Creative Talk di televisi maupun pendengar podcast. Seperti biasa di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal dunia kreatif, baik dari dunia video, kemudian fashion, music, dan segala macam. Nah, tamu saya kali ini dia adalah seorang presenter, tapi dia juga seorang content creator dan baru pulang dari kampus di Glasgow di Skotlandia. Siapa dia? Ini dia. Hello everybody, I'm Intan, an international student studying in the Media Communication and International Journalism at University of Glasgow. Hello everyone, today we're putting the Oki students' knowledge to the test. Are you ready to see how much they know? Suci Ramadan bukan hanya untuk menahan haus dan lapar, melainkan juga momentum untuk meningkatkan kualitas diri agar semakin baik. Intan Destia. Halo Mas. Apa kabar Intan? Wah, luar biasa. Seneng banget bisa di New York hari ini. Seneng banget ya. Ini udah jalan-jalan. Ini berapa hari udah di New York? Almost 2 weeks. 2 minggu ya? Hampir 2 minggu. Jadi ada conference kemarin dari hari Senin di UN dan ini sudah kelar. Jadi kebetulan besok memang harus kembali lagi ke Glasgow. Mesti balik lagi ke Glasgow. Ada konferensi apa di sini? Di New York ada konferensi apa? Jadi ada konferensi Global Peace Summit. Global Peace Summit itu di-arrange langsung oleh Global Peace Change, part of United Nations. Jadi kemarin apply-nya itu sekitar bulan-bulan Juli, Agustus. Pada saat itu aku sedang fokus Practical Journalism Project. That's what's different probably dengan jurusan-jurusan lain yang ada di negara-negara tertentu. Kalau di Glasgow specifically, kenapa alasanku untuk pergi ke sana? Itu karena kita final project-nya itu bisa diganti dengan Practical Journalism Project. Nggak perlu ngerjain disertasi. Sebagai orang yang sangat praktikal nih, seperti kita para jurnalis, pasti kita sangat menyukai hal-hal seperti itu kan. Kita traveling across UK buat khusus ngefilming soal ini gitu. Jadi setiap hari kuliahnya itu di lapangan atau ada kelas atau kombinasi atau gimana? Kombinasi Mas. Jadi semester 1 itu kita fokus teori. Fokus teori, ujian-ujian. Selama 1 semester? 1 semester. Sampai ini programnya S2 ya? Program S2, master, benar, S2. Program masternya itu berarti selesai dalam waktu berapa lama? 1 tahun. Berarti 1 semester berapa bulan? 12 bulan, lebih tepatnya ya 12 bulan lah, 11 September 2023 sampai 11 September 2024, tapi wisudanya Desember. Jadi enggak spesifik yang kayak 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Yang jelas semester pertama itu berakhir di Desember. Ujian-ujiannya, paper-papernya semuanya selesai di Desember. Di semester kedua kita fokus di praktikalnya, turun ke lapangan, researching audiences. Kalau kita jurnalis, of course, producing video, misalnya seperti itu. Atau ada yang memilih untuk menulis, misalnya seperti itu. Aku lebih memilih practical karena aku tahu masa depan aku akan ngambil practical project nih, enggak bikin disertasi gitu kan. Jadi semester 2 itu sampai bulan Maret kita fokus bikin ya turun ke lapangan lah praktikal. Kemudian per April itu kita ujian, full ujian, esai, paper di April. Per Mei itu kita udah fokus disertasi, final project sampai September. Bisa cerita sedikit tentang bagaimana untuk riset tadi? Berarti riset sekalian produksi juga, sekalian juga menulis juga, kemudian reporting dan editing dan sebagainya, itu lengkap semua, harus selesai. Iya, dan itu harus dikerjakan sendiri. Durasi berapa menit? Durasinya itu 7 menit. 7 menit, 7 menit. Itu tentang apa saja? Nah, jadi memang harus fokus UK base, Mas. Kita nggak bisa harus bikin UK base. Harus UK base. Itu ketentuan dari University Isunya of Glasgow. apa aja? Apa saja boleh, tetapi harus isu yang kritikal, tidak isu-isu yang remeh-temeh gitu. Misalnya apa? Misalnya seperti aku pernah mengcover soal 4-day work week. Jadi kan kalau kita sekolah ke UK, mereka sangat mengedepankan yang namanya work-life balance, study-life balance. Mereka sangat mengedepankan itu. Yang artinya bagaimana caranya ada yang namanya efisiensi pada saat kita bekerja begitu ya. Nah jadi karena 4-day work week ini belum benar-benar diaplikasikan di berbagai tempat yang ada di seluruh UK, kita mengcover isu tersebut. Bagaimana nih? Apakah isu tersebut applicable di Scotland? Karena untuk London sendiri sudah berhasil, tetapi hanya di certain industries. Untuk kayak industri labor gitu tidak applicable bisa, kan? Masih bisa, iya, masih harus 5 hari kerja ya. Bener banget. Nah makanya jadi kita meriset bagaimana, terus nanti kita produksi, kita wawancara labornya, kita wawancara politiciannya. Nah jadi dari pengalamanku selama aku kuliah di sana, aku sangat banyak sekali berhubungan dengan politician yang mereka sangat welcome untuk memberikan statement terkait dengan apa yang terjadi di sana. Untuk menghubungi narasumbernya, yang menghubungi siapa? Dari kampus atau dari
Langsung Intan langsung. Harus Intan langsung yang menghubungi. Online, email langsung. Jadi bisa ketemu politisi langsung dan mereka oke untuk bicara itu. Oke. Salah satu politisi yang menurut Intan cukup menarik pada saat itu, beliau baru saja terpilih. Jadi kebetulan pada saat itu pemilu sekitar bulan Juli. 4 Juli kalau tidak salah. Correct me if I'm wrong. Yang jelas pada saat itu dia baru saja terpilih, dia adalah entah yang kedua, entah politician ketiga disabilitas yang terpilih di Scotland untuk bisa memimpin selama periode 5 tahun ke depan. Dan Intan dapat kesempatan untuk mewawancara dia. Wawancara langsung sama dia? Wawancara dia. Waktu itu soal isu migration. Jadi kalau misalnya di sini isunya itu lebih ke masalah deportasi, kalau di UK itu masalahnya itu bagaimana caranya agar para student bisa membawa para dependent mereka untuk study di UK, while at the same time ada policy baru yang membatasi kedatangan dari para imigran ini sendiri. Yang membatasi kedatangan para imigran sendiri. Berarti ini lebih ke self production, lebih ke video journalism ya? Benar sekali. Berarti mencari data sendiri, kemudian turun sendiri, lapangan sendiri, kemudian editing sendiri. Kau boleh tahu lagi nih Tan, banyak pengen tahu nih. Itu syutingnya pakai apa? Pakai cellphone kah? Atau pakai kamera DSLR? Atau pakai apa? Dengan HP aja sudah bisa melakukan banyak hal. Betul. Mereka sangat mengedepankan yang namanya mobile journalism. While Intan karena ingin karir ini benar-benar berkepanjangan ya, tidak hanya untuk masa ini saja, Intan menggunakan kamera. Intan beli kamera sendiri, Intan... Apa kau boleh tahu? Sony? Sony, benar. Okay. Kameranya kamera Sony. Tapi bisa di vlog, bisa di flip kan? Bener banget. Kameranya Sony, mic-nya dari Saramonic gitu. Jadi memang khusus untuk filming. Supaya kualitasnya lebih bagus. Ya, benar sekali. Karena memang signifikan Mas perbedaannya. Jadi kan kita juga ada reflective report kan. Kita harus melaporkan apa sih perbedaannya dari kita menggunakan HP dengan menggunakan kamera misalnya seperti itu. Dan Intan menemukan significant changes, significant difference. Karena pada saat kita menggunakan kamera, bagus, kualitasnya bagus, tetapi tidak sebagus kamera. Jadi itulah kenapa Intan memutuskan, karena memang dari semester 2 kita sudah memulai filming, sudah tahu nih, oh better pakai kamera. Gitu. Terus kalau gitu post editingnya pakai apa? Kalau boleh tahu pakai Adobe. Kalau di sini banyak orang pakai Adobe Premiere. Pakai apa? Sebenarnya Adobe Premiere. Student itu biasanya di-encourage untuk menggunakan Adobe Premiere. Bukan CapCut ya? Karena sekarang banyak banget sekarang banyak banget anak-anak muda dan semua para Gen Z itu biar muda pakai CapCut. Pakai CapCut juga nggak? Selama vlogging ya Mas, sejak semester 1 akhir itu sudah direkomendasikan sama Kersken Venner untuk bekerja sebagai content creator-nya kampus. Oh gitu, sudah bekerja sebagai content creator kampus. Berarti keliling kampus bikin konten? Iya benar, keliling Glasgow bahkan. Yang menjadi permasalahan konten creator ini, masalah berimbang itu sendiri. Mereka pada saat nge-reporting hanya berdasarkan statement mereka atau opininya mereka. Kenapa tidak dilatar belakangi oleh informasi? Jadi itu penting banget Mas, karena zaman sekarang itu kita tidak hanya semata berpaku pada journalism standard. Ada juga kreativitas, taste, sense yang harus kita padukan agar konten tersebut menjadi menarik. Untuk belum pelajari editing, post editing, menulis segala macam itu didapat di sekolah atau belajar sendiri sebenarnya? Sudah karena Intan kan juga content creator kan, berarti udah tahu kan cara editingnya. Ketika di sekolah itu diajarkan lagi atau gimana? Untuk di Glasgow iya, kita diajarkan lagi. Jadi Intan selama di TV justru menggunakan aplikasi namanya Edius di TVRI sebelumnya. Nah, pada saat Intan bekerja, pada saat Intan kuliah, itu kan kita memang di-drive untuk menggunakan Adobe Premiere Rush. Adobe Premiere. Iya, kita menggunakan Adobe Premiere. Terus kemudian dari pengalaman Intan, Adobe Premiere itu tidak memiliki banyak fitur seperti yang dimiliki oleh CapCut. Terus kemudian, ya biasa kita anak zaman sekarang harus banyak riset kan? Jadi dikombinasi ya? Iya, awal-awalnya itu masih pakai Adobe Premiere karena memang difasilitasi oleh kampus, semuanya free, jadi tinggal kita gunakan saja, platformnya juga banyak gitu. Terus kemudian pada saat Intan menggunakan CapCut, riset kan, ini kenapa konten orang bisa oke-oke banget nih, karena kan kita bukan cuma bikin Reels untuk Instagram, bukan cuma bikin short buat YouTube atau TikTok misalnya seperti itu, kita kan harus bikin YouTube vlog juga. Kenapa nih orang keren-keren banget? Fitur-fitur ini Intan tidak ketemu di Adobe Premiere. Intan cari tahu kenapa. Ternyata orang pakai CapCut. Disitulah mulai beralih. Intan kan juga seorang content creator, sudah menjadi content creator di Indonesia. Benar. Sekarang sudah belajar S2 gitu khusus untuk mobile journalism, terutama untuk media internasional juga gitu. Sebenarnya menurut Intan apa sih dari Intan yang sudah pelajari sekarang gitu? Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh konten kreator kita? Karena konten kreator kita kadang-kadang kan ada selalu single angle ya, misalnya gitu. Misalnya cuman dari dia aja, kemudian kurang berimbang. Dan sementara kan Intan juga harus belajar tentang jurnalistik. Jadi sebenarnya apa yang diperlukan oleh konten kreator kita supaya bisa lebih berkembang?
Baik Mas, jadi tadi Mas mention soal berimbang. Itu penting banget dalam jurnalisme. Kita sudah melakukan itu bertahun-tahun lamanya selama kita bekerja begitu kan. Yang menurut Intan, yang menjadi permasalahan content creator ini, masalah berimbang itu sendiri. Mereka pada saat nge-reporting hanya berdasarkan statement mereka atau opininya mereka. Kenapa tidak dilatar belakangi oleh informasi? Jadi itu penting banget Mas. Jadi pada saat kita melapor, jadi ada salah satu content creator yang ada di Indonesia, dan beliau itu selalu pada saat melaporkan sesuatu, selalu kayak based for fact. Berdasarkan informasi dari sini, tetapi cara di delivernya cukup menarik sih menurut Intan ya. Karena zaman sekarang itu kita tidak hanya semata berpaku pada journalism standard, ada juga kreativitas, taste, sense yang harus kita padukan agar konten tersebut menjadi menarik untuk didengarin sama orang. Nah, makanya menurut Intan ada konten kreator satu ini nih, meskipun beliau monolog, for certain people, perhaps they will think ini mungkin membosankan karena dia cuma ngomong doang. Pada saat kita dengerin, kita kayak dengerin radio, gitu. Berarti harus ada riset juga. Karena kadang-kadang soal konten kreator misalnya, saya berapa kali lihat ada konten kreator anak Indonesia itu konten kreator naik bus, gitu, naik bus eksklusif. Ini cuma dengerin dia, jadi pada ngomong, nggak ada isinya sebenarnya gitu kan. Tapi yang paling penting harus ada isinya ya. Kalau dari pengalaman Intan Mas, dari pengalaman kita bekerja juga, pertama dari narasi, dari kata-kata kita. Terus yang kedua bisa disertakan screenshotnya, menyatakan bahwa kita mengambil informasinya di situ. Gitu ya? Benar banget. Iya. Terus yang ketiga itu bukan cuma dari situ. Jadi kita kan ada pada saat kita filming, kita akan mengambil gambar banyak kan. Kita nggak mungkin fokus ke diri kita aja. Mungkin for some people yang melakukan podcast misalnya seperti itu, mereka senang yang cuman kameranya di dia doang. Steady, cuma mukanya dia aja gitu kan. Sebenarnya menurut Intan yang paling menarik itu gambarnya harus diperkaya. Jadi kita banyak ngambil gambar, kita insert. Jadi buktinya itu jelas. Kalau misalnya kita nggak cuma ngomong aja, buktinya jelas dari sumber tertentu, narasinya kita sampaikan, ada kata-katanya juga, sama gambarnya juga kaya, Mas. Jadi ada insert. Tidak kadang-kadang gini, konten kreator untuk make up misalnya kan, kita lihat make upnya aja gitu. Tapi kadang-kadang kita ngelihat ini make upnya apa sih alatnya gitu kan. Kadang jadi kita cuma lihat mukanya aja gitu. Jadi harus ada info dan harus ada insert, berarti harus kuat juga di editing ya. Benar banget, ya itu penting banget sih Mas. Padahal penting sekali dilatar belakangi dengan fakta di balik itu. Nah, dan fakta-fakta itu, dan jadi gini Mas, itu juga akan melatar belakangi apakah informasi yang kita sampaikan itu kredibel atau enggak, orang akan percaya enggak untuk engage sama kita for the next content. Nah, itu penting banget, itu penting banget, karena banyak sekali sekarang orang-orang content creator itu membuat itu karena mungkin ada pesanan ya, makanya itu banyak kita dengar ada namanya buzzer gitu kan, kayak satu angle aja gitu. Sementara yang harus itu benar adalah kita harus berimbang ya, harus ada informasi dari luar supaya jadi berimbang. Tapi gimana caranya merubah mindset itu ya? Kadang-kadang kan teman-teman itu karena excited ngeliat punya kamera mau bikin aja, gimana cara merubah mindset supaya kita lebih mempunyai konten yang lebih bermanfaat? Kalau misalnya kita hanya mendengarkan for fun, pasti keinginan kita untuk ingin mencari tahu akan lebih sedikit karena kita hanya mengenjoy konten tersebut. Sedangkan kalau kita memang ada niatan, apapun yang kita dengar, paling enggak ada sesuatu yang kita dapatkan, yang artinya knowledge, information. Nah, artinya kan dari konten yang kita produksi tersebut paling enggak ada informasi yang kita sampaikan. Misalnya kayak tadi contoh dari case yang Mas sampaikan, kita ke subway misalnya seperti itu, atau ke bus. Kita ingin menyampaikan ya kegiatan di bus misalnya seperti itu. Gini loh naik bus di New York misalnya kayak gitu. Gini loh naik subway di New York se-efisien ini loh misalnya seperti itu. Tetapi ada informasi yang kita selipkan di situ, misalnya kalau misalnya kamu mau pergi, kamu jangan mau pergi ke daerah downtown. Oke, kamu ngambil satu misalnya kayak gitu. Tapi kamu jangan selalu ngambil satu karena bisa jadi pada saat kamu balik kamu harus ngambil 2 atau 3 misalnya kayak gitu. Ada informasi penting yang bisa menjadi dasar bagi masyarakat nanti yang mau datang ke New York. Oh, kita harus pay attention, jangan cuman karena di subway ke tempat kita itu ngambil nomor 1, kita selalu ngambil nomor 1 gitu, atau tarifnya misalnya segini gitu. Harga juga penting ya, informasi harga tiket, harga. Atau misalnya kayak hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya nanti kalau misal naik subway kita harus ready dengan fact bahwa kita akan ketemu dengan banyak homeless misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu kan informasi yang mungkin bagi orang itu, orang juga udah tahu kali. Not everyone knows that. Yang tahu itu orang-orang yang mungkin pernah ke New York atau tinggal di New York. Oke, sekarang dari Glasgow ke New York. Kemarin baru di PBB atau di mana ya? Jadi aku itu kan karena memang fokusnya itu di video journalism, fokus di videoing, producing begitu, terus diberikan kepercayaan untuk menjadi content creator misalnya seperti itu. All I did, traveling, bikin konten, ada informasinya, student base, dilibatkan untuk menjadi talent misalnya seperti itu atau menjadi interview, that's it.
Terus kemudian pada bulan Juli kemarin, jadi kalau di Glasgow itu kan mereka sangat mengedepankan diversity. That's probably happening in New York as well. Diversity berarti keberagaman. Keberagaman, benar sekali. Sangat mengedepankan keberagaman, sangat mengedepankan kesetaraan, misalnya seperti itu. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya feminisme. Gender-based violence, seperti itu benar-benar disuarakan. Marching for the safer for the street, misalnya seperti itu. Jadi itulah kenapa orang senang datang ke Scotland, karena memang benar-benar damai, orang-orangnya juga baik-baik banget. Nah, jadi waktu itu pada saat Intan dipercayakan untuk filming, ada satu project ini soal marching di kayak demo di jalanan gitu, mereka menyuarakan soal feminisme. Feminisme, equality, gender equality, memperjuangkan hak-hak perempuan, misalnya seperti itu. Tetapi mereka mengaitkannya itu terhadap perang di Timur Tengah pada saat itu Gaza, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu cukup menarik Mas, karena dari Glasgow lo mau menyuarakan itu, dan orang yang menyuarakan 100% Scottish. Tidak ada orang, mungkin orang dari kalangan Muslim misalnya seperti itu, orang Arab misalnya, 100% Scottish, orang yang dari komunitas itu. Dan menurut Intan ini idenya cukup menarik, karena datangnya dari negara barat, begitu kan. Kemudian adalah project yang dari UN ini, mereka meminta kita itu untuk presentasi, adakah sosial project yang bisa kita lakukan dari negara yang kita tinggali, yang bisa memberikan dampak terhadap isu dunia saat ini, salah satunya seperti perang di Timur Tengah. Nah, Intan bikin sosial projectnya. Harus banyak membaca. Membaca itu membandingkan ya? Membandingkan, dan bacanya dari sumber yang terpercaya. Karena banyak sekali Mas konten-konten creator saat ini, karena mereka mengejar rating, mengejar pamor misalnya seperti itu. Mereka hanya memfokuskan konten-konten yang akan menaikkan viewers mereka. Cuma nyari clickbait aja. Clickbait, benar sekali. Apa temanya jadi? Kalau tema Intan adalah revolutionizing peace through feminism as an untapped weapon against war in the Middle East. Oh, berat banget. Berat banget. Alright, jadi merevolusi kedamaian, perdamaian melalui feminisme sebagai senjata yang ampuh melawan perang di Timur Tengah. Wah, lagi mikir nih, revolusi perdamaian dan sisi feminisme sebagai senjata ampuh dalam perang di Timur Tengah. Iya, karena isu yang diangkat saat ini itu dari feminisme juga salah satu isu yang diangkat, tetapi yang paling di-highlight itu soal humanity-nya. Tapi kita ingin mengambil dari sisi feminisme karena banyak sekali perempuan yang mental health-nya itu bermasalah, dan itu akan mempengaruhi anak-anak yang mereka lahirkan begitu, dengan labor yang tidak memumpuni, kesehatan yang tidak pas begitu misalnya. Dan kemudian yang paling diangkat soal climate change juga, isu-isu yang paling hangat saat ini. Nah, kita mendrive-nya itu dari feminisme ini. Dari feminisme. Tapi kan masalahnya gini, kalau kita bicara soal perang di Timur Tengah atau perang di mana saja, itu seringkali justru malah perempuan itu menjadi bahan eksploitasi. Benar. Eksploitasi, entah itu kekerasan maupun juga eksploitasi media. Sehingga kalau kita lihat sekarang banyak sekali di TikTok atau di Instagram itu perempuan itu dipakai untuk bisa mendatangkan dana, misalnya wah saya sakit, saya segala, padahal itu kita nggak tahu itu benar atau enggak. Kita juga nggak tahu apakah itu benar-benar di Gaza atau enggak gitu. Itu gimana menanggapi hal-hal seperti itu sebagai isu feminisme juga menyangkut hal itu berarti ya? Benar sekali Mas, tetapi kita juga balik lagi harus bisa tidak bias. Itu kan bisa membuat kita bias. Tidak bias itu berarti harus secara jurnalistik tadi ya? Benar sekali, harus banyak membaca juga. Harus banyak membaca. Membaca itu membandingkan ya? Membandingkan, dan bacanya dari sumber yang terpercaya. Karena banyak sekali Mas konten-konten kreator saat ini, karena mereka mengejar rating, mengejar pamor misalnya seperti itu. Mereka hanya memfokuskan konten-konten yang akan menaikkan viewers mereka. Cuma nyari clickbait aja. Clickbait, benar sekali. Padahal di satu sisi kita harus kita ketahui juga bahwa dalam menyiarkan suatu informasi, kebenarannya harus bisa kita pertanggungjawabkan, akuntabel kan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan, oh ini sumber yang benar. Karena kadang-kadang kita juga nggak tahu. Misalnya gini, film misalnya Netflix gitu. Netflix itu, logo Netflix itu tiba-tiba dipakai sama orang lain gitu. Ini gimana caranya? Menurut Intan gimana? Nah, itulah yang namanya fact research. Penting banget. Jadi tiap kita ngelihat konten, jangan cuma lihat di situ aja. Cari di Google, di
misalnya media-media besar seperti VOA misalnya seperti itu, atau media-media besar lainnya, itu media-media kredibel yang dapat dipercaya, media-media yang reputasinya itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Artinya informasinya bisa kita percaya karena sumbernya jelas, misalnya seperti itu. Ada yang katanya censorship misalnya seperti itu. Itulah kenapa pentingnya jangan cuma terpaku ke satu media saja. Kan media banyak ya zaman sekarang ya. Media berita itu bukan cuma dari satu negara saja, dari berbagai negara yang ada di dunia, dan mereka memberitakan informasi real time. Kenapa enggak didiversifikasi risetnya? Tan, berarti kan udah dari Glasgow ke New York gitu. Udah di New York kemarin juga presentasi gitu ya. Itu bagus banget dan di depan di UN waktu itu ya. Nah, jadi ini Mas menariknya. Jadi waktu itu awalnya kan Intan mau datang presentasi project doang. Nah, ternyata mereka karena setelah melihat background Intan, mereka meminta Intan untuk menjadi panel speakernya. Oh gitu. Iya, jadi Intan jadi panel speaker dulu. Lihat di Instagram, wah dia udah ngomong deh gitu. Dan itu temanya itu dia enggak? Iya, panel speaker. Jadi Intan itu dipercayakan untuk membahas soal peran perempuan dalam peace building dan juga politik. Wow. Iya, bersama dengan representasi dari UN. Pada saat itu Intan secara umur mereka sudah sangat berpengalaman ya Mas, dan dari experience juga sangat luar biasa. Intan latar belakangnya itu all my life sebagai duta bahasa dan juga presenter. Artinya memang lebih berfokus terhadap literasi. Belum lagi pada saat Intan kuliah kemarin, maksud Intan pada saat Intan masih bekerja, itu Intan dipercayakan untuk membawakan berbagai project dari Kominfo soal digital literasi. Artinya involvement Intan itu fokus di literasi sejak 2017, sejak Intan masih kuliah di semester 5. Dan kemudian Intan dipercayakan untuk membawa project dan presentasi soal peran di politik dan peace building. Itu menurut Intan cukup menantang karena dari secara background Intan belum sekuat itu sebenarnya. Tetapi itulah pentingnya sebagai perempuan, khususnya jika kita diberikan tanggung jawab, jangan insecure dulu. Risetnya aja diperdalam. Tinggal riset diperdalam, kemudian dikaitkan riset tersebut terhadap pengalaman kita. Itu yang Intan lakukan kemarin. Ya, aduh. Karena kalau Intan udah disuruh ngomong soal politik, Intan hanya membicarakan politik dari point of view Intan sebagai jurnalis. Tidak benar-benar involved, Intan tidak pernah involved terhadap politik apapun sejauh selama berpengalaman sebagai bekerja begitu. Tetapi yang bisa Intan lakukan adalah memberikan point of view yang Intan kaitkan dengan isu hangat dari topik tersebut dengan pengalaman Intan sebagai jurnalis dan juga duta bahasa. Terakhir Tan, tips, kira-kira ada tips nggak buat dari Intan buat para digital creator yang ingin berkarya sekarang? Jadi saran dari Intan itu, pada saat kalian menginformasikan, tanamkan tanggung jawab di diri kalian. Jangan hanya menginformasikan hanya untuk meningkatkan viewers, tetapi informasikanlah sesuatu yang kalian tahu, kalian memberikan informasi paling enggak sedikit aja untuk orang yang mendengarkan ada mendapatkan informasi dari kalian yang pastinya berguna untuk hidup mereka. Paling enggak itu aja. Jangan cuma ngonten hanya untuk viewers atau mencari ketenaran, karena itu yang terjadi saat ini. Tetapi jika kalian mengonten, memberikan sesuatu yang bisa memberikan dampak walaupun kecil terhadap masyarakat, dan pada saat kalian bisa merasakan dampak tersebut, pasti kalian akan merasa aku berguna loh, aku produktif loh. I want you to be like that, guys. Itu sih mungkin saran dari Intan kalau singkat saja. Ya, itu dia tadi. Itu penting banget. Pokoknya kalau bikin content creator harus memikirkan informasi yang ada. Harus ada seimbang, harus ada faktualnya, harus ada aktualnya. Jadi jangan cuman self-informasi aja gitu. Benar, karena kan memang zaman sekarang itu orang dapat informasi main langsung di-share. Itu memang udah menjadi culture ya di mana-mana. Karena cepet-cepetan, karena cepet-cepetan duluan pengen share supaya bisa dapetin numbers. Bener banget. Itu dia tadi secara nggak sengaja kita selama setengah jam ini udah kuliah 4 SKS dari Intan. Kuliah 4 SKS tentang bagaimana membuat konten digital yang bagus dan bermanfaat buat semuanya. Oke teman-teman, sampai ketemu di VO Creative Talk mendatang dan salam kreatif. Stay creative my friend. Bye. Bye-bye. Bye. Oke Tan, thank you. Thank you banget juga Mas.